Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Maskuri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab wudu. Sebelum kita mengawali untuk pemaparan materi pada kesempatan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya saya akan membahas untuk apa yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengantarnya. Yang kedua yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ya, dan selanjutnya adalah indikator pencapaian. Indikator itu adalah sama aja dengan semacam tujuan, ya, pencapaian yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian materi pembelajaran. Selanjutnya demonstrasi. Selanjutnya yaitu praktek lapangan. Langsung saja untuk awal bahwa pengantar untuk materi wudu ini dikhususkan untuk SMK di Ponegoro 3 Kedupandeng, Kabupaten Banyumas, ya. Untuk kelas 10, ya, untuk kelas 10, karena khususnya untuk kelas 10 walaupun sudah pembelajaran di mungkin sudah di SD, sudah di SMP, juga di pembelajaran, dengan harapan yang sudah paham akan menjadi lebih paham lagi, yang belum paham menjadi paham. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ya, standar kompetensinya dan kompetensi dasar adalah satu. Standar kompetensinya mengenal tata cara wudhu. Jadi bagaimana cara anak itu bisa mengenali tata cara berwudhu, gitu ya. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu siswa bisa membiasakan wudhu dengan tertib, ya, tidak cuma asal-asalan. Orang berwudhu kadang cuma asal-asalan, gak tertib, wes dan sebagainya. Itu namanya kurang tertib. Dan yang kedua yaitu membaca doa setelah berwudu. Ini yang kadang kita lalaikan, ya, padahal itu adalah salah satu kesunahan Rasulullah yang diajarkan. Selanjutnya indikator pencapaiannya bahwa yang pertama adalah siswa itu mampu menjelaskan tata cara berwudu yang benar. Yang kedua menyebutkan urutan berwudu. Yang ketiga menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian yang keempat mempraktikkan tata cara berwudu dengan benar. Kemudian yang kelima yaitu melafalkan doa setelah berwudu. Dan yang terakhir keenam yaitu praktek doa setelah berwudu. Oke, next, lanjut, yaitu langsung ke materi pembelajaran, ya, ke materi pembelajaran. Oke, materi pembelajaran yaitu yang pertama, selamat datang, ya, tata cara berwudu, ya. Tata cara berwudu itu bagaimana? Yang pertama yaitu satu, membaca basmalah dan mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Itu seperti gambar di situ, ya. Di sini bahwa tangannya harus digosok-gosok. Ini juga salah satu kesunahan, ya, kesunahannya wudu, bahwa tangannya itu dirijinya harus digosok-gosok dulu. Itu salah satu kesunahan, ya. Kemudian selanjutnya yaitu berkumur-kumur 3 kali, ya. Berkumur-kumur ini juga salah satu sunahnya wudu, ya. Jadi harus tahu ini adalah salah satu sunahnya wudu juga, ya. Berkumurnya 3 kali, ya. Kemudian selanjutnya, ya,
Selanjutnya yaitu membersihkan bagian dalam hidung, itu juga 3 kali ya. Jadi disemprotkan ya, airnya dihisap. Nah ini ya, airnya dihisap gitu ya. Nah, kemudian dikeluarkan gitu ya. Nih ya, seperti contoh ini ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu niat wudhu ya. Niat wudhu bagaimana? Niat wudhu, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawanya, nawaitu niat sapa ingsun al wudu'a ing wudu liraf'il hadasi asghari krana ngilakake hadas kecil cilik gitu ya, fardhan lillahi ta'ala, fardhan karena fardu, lillahi karena Allah ta'ala maha luhur sapa Allah. Itu kalau cara bahasa Indonesia yaitu aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah ta'ala ya. Lah ini bacanya kapan? Yaitu ketika sedang membasuh muka ya, nanti kita akan belajar ya. Nah, membasuh muka ini 3 kali, yaitu ketika membasuh muka kita itu diniatkan untuk berwudu. Nah, niatnya berwudu gimana tadi? Ya ini tadi, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, ini ketika sedang membasuh muka ya. Berapa kali? 3 kali ya. Jangan sampai lebih dari 3 kali ya. Karena apa? Nanti jadi israf. Itu nanti dimakruhkan karena masuk dalam kategori makruh, yaitu israful ma'i ya, yaitu berlebihan di dalam menggunakan bil ma'i, menggunakan air ya. Itu kurang bagus ya. Selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Jadi air yang namanya membasuh ya, ini harus airnya mengalir ya, airnya harus mengalir dari atas ini ya, atas ke bawah ke sini ya, jangan dari ini ke panas ini ke atas, bukan, tapi dibasuh, jadi airnya harus mengalir ya. Bedakan antara membasuh dan mengusap ya, membasuh dan mengusap itu juga 3 kali. Yang pertama yaitu tangan kanan dulu ya, tangan kanan dulu. Ya, selanjutnya yaitu mengusap kepala ya, mengusap kepala. Yang namanya kepala ini ya, mengusap kepala berapa kali? 3 kali ya. Selanjutnya mengusap telinga 3 kali. Kalau yang ini ya, itu masuk dalam kategori mengusap kepala adalah wajib ya. Dan selanjutnya yaitu mengusap telinga, ini masuk dalam kategori kesunahan ya. Caranya seperti itu ya. Selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini dilakukan 3 kali. Kemudian setelah selesai kita membaca doa setelah wudhu. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang selalu bertaubat dan mensucikan diri. Hadis riwayat Muslim. Nah, ketika kita membaca doa setelah wudhu, kita menghadap ke barat ya, kemudian tangannya memohon ya sambil berdoa di atas seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tertib. Ya, yang namanya tertib itu ya berurutan, bahwa kalau habis
niat, kemudian kita basuh muka. Kalau habis membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan. Jadi harus tertib, jangan habis muka kemudian kaki, habis kaki kepala, itu namanya nggak tertib, ya. Oke, selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Ini anak-anak harus tahu. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, ya. Yaitu apa? Yaitu kalau dari kubul yaitu air kencing, ya, pipis, ya, pasti itu batal, ya. Dan yang kedua yaitu maksudnya kubul, lawannya yaitu dubur, ya. Yang kedua maksudnya dubur, yaitu jalan belakang, ya, berak. Selanjutnya hilangnya akal atau kesadaran, ya. Karena apa? Pingsan, bisa gila, epilepsi, ya, dan mabok. Dan tidur, kecuali tidur dalam keadaan duduk mantap, ya. Selanjutnya yaitu menyentuh kemaluan baik bagian depan maupun belakang, ya, dengan telapak tangan bagian dalam secara langsung tanpa ada penghalang. Selanjutnya bersentuhan antara lawan jenis yang telah baligh dan bukan mahram tanpa adanya penghalang. Itu. Oke, untuk demonstrasi dan praktek lapangan akan saya buat sebagai tugas mandiri kalian masing-masing, ya. Dimana untuk tugas mandiri silahkan kalian buat video praktek toharoh yaitu wudhu, ya. Setelah kalian buat praktek wudhu, kalian kirimkan ke email saya yaitu maskuri38@gmail.com. Selamat berkreasi, semoga kalian sukses. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Thank you. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.